Opening statement atau pernyataan pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurnia Utami, mahasiswi semester 2, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin, Adab dan Humaniora, IAIN Purwokerto. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan produk dalam website yang telah saya buat. Yang pertama itu ide. Jadi saya itu suka menonton tutorial di YouTube tentang makanan, entah itu seperti puding, kue, es krim, coklat, dan lain-lain sebagainya. Jadi terlintas di pemikiran saya untuk membuat sebuah produk. Nah, dari produk itu saya ingin memposting di website yang telah saya buat. Jadi dalam pembuatan website, saya itu mengutamakan tentang makanan, terutama makanan penutup seperti puding dan es krim. Jadi tujuan saya membuat produk itu untuk menginformasikan kepada orang lain supaya mereka itu terkesan dan kemudian berkreasi untuk membuat produk. Selanjutnya adalah tema. Jadi saya memilih tema tentang makanan karena bagi setiap insan, makanan adalah simbol dari cinta ketika kata-kata tak mampu untuk mengungkapkan. Apalagi makanan penutup yang biasa disebut dengan dessert food, karena dessert food merupakan makanan pencuci mulut yang mempunyai rasa yang khas, yaitu rasa manis. Dengan itu, maka akan menggugah selera kita untuk menghidangkannya setiap saat. Main konten atau konten utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengakses website yang telah saya buat. Jadi, pertama masuk ke aplikasi Google, kemudian ketikkan di bagian address bar. Jadi, di sini saya sudah mempunyai alamat website ya, tinggal diketikkan http kurnia01.online/wp admin. Kemudian saya telusuri. Nah, untuk masuk ke aplikasi WordPress, kemudian kita diminta untuk menuliskan username atau alamat email, kemudian password. Jadi untuk username, saya tulis admin, kemudian untuk password, Bismillah 90, kemudian login. Setelah itu kita sudah masuk ke beranda. Di dalam WordPress ada banyak fitur-fitur seperti dashboard, home, post, ada media, page, comments, appearance, plugins, users, tools, setting, dan light speed change. Pada dashboard ada home, coba kita lihat. Pada customize your site, nah di sini ada site identity atau identitas website, ada colors atau warna, theme option atau pilihan tema, cover template, background image atau gambar background, menus, widgets, ada homepage setting, kemudian additional CSS. Ya, kemudian pada fitur post. Jadi post ini merupakan sebuah fitur yang akan sering diubah. Post jumlahnya itu akan lebih banyak daripada page. Coba kita buka pada all post.
Nah, di sini saya mempunyai sebuah postingan. Coba kita buka. Ya, di sini saya mempunyai sebuah postingan tentang dessert food atau makanan penutup. Jadi di sini deskripsinya tentang dessert food. Dessert food ini merupakan sebuah makanan penutup yang merupakan makanan pencuci mulut yang dimakan setelah kita selesai makan. Ada kombinasi dari cita rasa yang manis dengan tampilan yang begitu menarik, menggugah selera bagi setiap penikmat untuk menyantapnya setiap saat. Ada beberapa macam dessert food atau makanan penutup seperti puding, cake atau kue, es krim, coklat, permen, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang pertama ini puding. Jadi, saya membuat puding, kemudian saya beri nama dengan Budino di Dragoviola Consalsafla, yaitu diambil dari bahasa Itali yang artinya puding buah naga ungu dengan saus fla. Ini sebuah gambaran dari puding yang saya buat. Kemudian di sini ada cara pembuatan. Ini dengan bahan-bahan. Kemudian ini step-stepnya. Kemudian yang kedua ada es krim. Nama es krim ini adalah Gelato Morbido con Pop Ice. Nama ini juga diambil dari bahasa Itali yang berarti es krim lembut dengan pop ice. Nah, es krim ini sangat cocok disantap ketika musim panas tiba. Jadi ini ada gambaran es krim yang telah saya buat. Nah, kemudian di sini ada cara membuat. Ini ada bahan-bahannya. Kemudian ini step-stepnya. Nah, jadi sangat mudah bagaimana cara untuk membuat dessert food seperti puding sama es krim. Pasti sangat nikmat untuk disantap. Jangan lupa ya, ekspresikan dirimu untuk membuatnya semenarik mungkin. Nah, sekilas postingan dari saya. Di dalam fitur post juga terdapat kategori. Jadi sebelum kita memposting sesuatu, alangkah baiknya kita masuk ke kategori terlebih dahulu. Jadi kita itu memposting tentang apa, atau mungkin itu memposting tentang info, tentang produk jasa, atau yang lainnya. Nah, dari sini saya memposting tentang dessert food atau makanan penutup. Nah, jadi kategorinya adalah update. Maksudnya adalah update tentang informasi. Ya, kemudian ada fitur page. Jadi, page ini merupakan sebuah halaman statis yang jarang sekali diupdate. Nah, di sini saya menuliskan tentang about me atau tentang saya. Saya menuliskan bahwa Kurnia 001 merupakan sebuah situs yang menyajikan beberapa info menarik tentang produk makanan. Di sini saya mengambil tema tentang makanan. Makanan itu sangat beragam sekali ya, baik dari segi bentuk, cita rasa, aroma, maupun ciri khasnya. Nah, makanan ini dibedakan menjadi dua, yaitu makanan pembuka dan makanan penutup. Nah, saya ini lebih membahas tentang makanan penutup atau dessert food. Kemudian closing statement atau bagian penutup. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang pemesanan domain, hosting, kendalanya apa, kemudian implementasi teknik, apa itu backlink, dan riset keyword. Yang pertama itu pemesanan domain. Pertama-tama masuk ke Google dengan alamat website niagahoster.co.id. Kemudian pilih menu domain. Ada banyak sekali external domain beserta dengan harganya. Lalu saya membeli nama domain
dengan nama kurnia001.online. Mengapa saya memilih .online? Karena setelah dicek ternyata domain tersedia dan harganya murah, yaitu hanya Rp15.000. Setelah itu ada detail ordersnya dan ada PPN 10% yang harganya cuma Rp1.500, sehingga totalnya adalah Rp16.500. Setelah pemesanan domain selesai, saya segera melakukan transfer pembayaran melalui ATM seharga dengan domain yang telah dibeli. Kemudian, untuk mengaktifkan domain, maka harus di-hosting. Pembayaran hosting itu setiap bulan, sedangkan pembayaran domain itu setiap tahun. Saya mengaktifkan domain yang di-hosting oleh Bapak dosen Yusuf Herianto, jadi tidak dipungut biaya alias gratis. Setelah semuanya beres, saya memiliki website sendiri. Kemudian ada sebuah kendala yang saya alami pada saat awal pemesanan domain. Saya membeli domain dengan nama kreasiku.online. Saya cek dan tersedia. Kemudian beberapa hari sebelum pembayaran, saya cek ulang domain itu dan ternyata sudah dibeli oleh orang lain. Akhirnya saya harus membeli domain lagi. Saya membeli dengan nama kurnia001.online dan alhamdulillah domain dengan nama itu tersedia. Lalu saya segera melakukan pembayaran. Selanjutnya yaitu implementasi teknik. Jadi setelah saya mempunyai website sendiri, saya bisa menerapkan seperti menyeting fitur-fitur yang ada dalam website tersebut. Mulai setting dari bagian general, kategori, page, post untuk memposting produk, kemudian setting permalink, reading, menu navigasi, dan saya bisa memilih warna background dan lain-lain sebagainya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang backlink. Jadi, mengapa ada Facebook, ada WordPress, ada YouTube, dan lain-lain? Mengapa mereferensikan ke kita? Jadi, ada website lain yang mereferensikan ke situs kita, maka ini yang disebut sebagai backlink. Atau dalam arti lain, dalam website kita ada link dari luar yang menuju ke website kita. Ada backlink yang berkualitas, yaitu backlink yang hanya satu arah saja. Maksudnya, dalam website kita ada link dari luar yang menuju ke website kita, tetapi di website kita ini tidak ada link yang menuju ke website backlink satu atau yang lainnya. Maka kualitas ini yang menjadi lebih baik. Ada 6 hal yang harus diperhatikan dalam backlink. Yang pertama, backlink dari website populer bernilai lebih tinggi. Contohnya begini. Website populer di Indonesia adalah detik.com. Jadi, jika detik.com itu ada link yang mereferensikan ke website kita, itu nilainya sangat tinggi dan bagus. Karena detik.com itu setiap lifetime ada jutaan orang yang mengakses, yang baca-baca beritanya, maka dia itu menjadi lebih bagus daripada ada 1000 link dari blog yang pengunjungnya di bawah 1000. Kemudian yang kedua, link dari website baru lebih bernilai dari website lama. Jadi ini relatif ya, tergantung seberapa berkualitas website lama itu. Misal dalam kondisi bahwa website baru itu punya pengunjung yang banyak daripada website lama yang tidak ada pengunjungnya. Misalkan detik.com itu kan lebih lama, tapi lebih bagus. Tapi dia itu aktif setiap saat ada pengunjung dari tempat berbeda di seluruh dunia, maka itu menjadi lebih berkualitas. Kemudian yang ketiga, link yang mendatangkan user lebih bernilai daripada link dari sosial media dengan followers sedikit. Jadi, traffic yang menuju ke website kita akan jauh lebih baik nilainya daripada misalnya kita share link di sosmed kita, tapi follower di sosmed kita itu sedikit. Kecuali jika follower aktif, maka nilainya akan berbalik. Kemudian yang keempat, link yang ada di konten itu lebih bernilai daripada link di footer.
Bagaimana sih kita membuat backlink dari situs lain yang mengarah ke situs kita? Salah satunya yaitu dengan memanfaatkan komentar. Misal, cari berita yang relevan dengan website kita, kemudian kita komentari di situ. Setelah komentar, kita bisa menyisipkan alamat website kita. Misalkan dengan mengetikkan, silahkan kunjungi situsku ini ya. Nah, kemudian yang kelima, semakin susah link didapat akan lebih bernilai daripada tools gratisan. Dan yang terakhir atau yang keenam, tidak ada garansi backlink menempatkan kita di urutan pertama pencarian Google. Yang selanjutnya, saya akan membahas tentang keyword research atau kata kunci. Jadi, keyword research adalah susunan kata yang biasanya ditulis oleh user di search engine ketika mereka ingin mencari sesuatu. Ada 3 jenis keyword research. Yang pertama itu information keyword, yang bertujuan ketika seseorang ingin mengetahui informasi saja. Information keyword ini bagus untuk situs yang tidak menjual produk jasa. Yang kedua ada transaksional keyword. Kita bisa menebak orang yang masuk dengan kata kunci ini punya keinginan untuk membeli apa yang dia inginkan. Dengan kata lain, user berniat untuk membeli produk jasa. Nah, yang ketiga ada navigational keyword atau yang biasa disebut dengan brand. Navigational keyword memetakan bahwa user itu tahu tujuannya, tetapi user lupa dengan websitenya. Jadi dari semua apa yang telah saya bahas, apa kesimpulannya? Nah, jadi dari itu semua saya dapat menarik kesimpulan bahwa saat kita akan membuat website perlu untuk membeli domain dan membayar terlebih dahulu kemudian melakukan hosting. Setelah domain aktif, kita bisa mengakses websitenya. Setelah mempelajari materi tentang internet dan SEO serta mempunyai website dalam WordPress, ada banyak sekali fitur-fitur di dalamnya, sehingga kita dapat mengimplementasikan. Seperti salah satunya dalam fitur post, kita dapat memposting produk, berita, artikel, dan lain-lain sebagainya. Ada kesan dan pesan selama saya mengikuti mata kuliah internet dan SEO yang diampu oleh Bapak Yusuf Herianto. Untuk kesan saya selama mengikuti kuliah internet dan SEO sangat menyenangkan. Dari rasa awal penasaran saya untuk mengetahui SEO itu seperti apa, akhirnya semua terungkap dengan saya mempelajari lebih dalam materi-materi yang telah diajarkan oleh dosen, yaitu oleh Bapak Yusuf Herianto. Sampai akhirnya saya juga mempunyai website sendiri yang sangat berguna. Kemudian untuk pesan, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Yusuf Herianto yang telah memberikan semua ilmunya terkait mata kuliah internet dan SEO. Tentunya ilmu itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga dengan itu semua akan menjadi lebih baik kualitasnya di masa depan yang cerah nanti. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.